Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pengalaman ya mengenai pekerjaan pembuatan dokumen ya. Jadi kantor saya itu bikin dokumen banyak ya. Salah satunya adalah dokumen tender. Nah, ada dokumen tender itu yang kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu ya, itu harus dibuat oleh orang yang pinter lah, sudah qualified, sudah memiliki kemampuan yang istimewa lah dan berpengalaman dalam membuat dokumen itu. Sebut saja dokumen A ya. Memang dokumen ini bukan pekerjaan yang mudah kalau menurut saya untuk dikerjakannya, karena apabila dokumennya tidak memenuhi kualifikasi maka kalah di tender itu. Karena salah satu syarat untuk jadi pemenang tender dokumen A itu tadi ya. Itu bahkan ada panitia tender yang mensyaratkan pass and fail. Jadi kalau lulus dilulus, kalau gagal langsung gagal semua gitu. Apabila dokumen A itu tadi dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Jadi di kantor saya kira-kira 5 tahun yang lalu dokumen itu dikerjakan oleh orang yang demikian ahli, yang punya pengalaman, udah pokoknya high spec lah, high spec istilahnya ya. Bahkan ketika saya sebelum masuk ke bagian itu ya, bagian pembuatan dokumen itu, terakhir saya masih mengalami itu dibuat oleh orang yang S2, lulusan S2. Saya itu orang yang percaya bahwa pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang sudah spesifik ya. Tinggal kita bagaimana mengerjakannya ya. Artinya apa? Artinya metode kerjanya dibikin lebih baik, dibikin lebih simpel, dibikin lebih mudah. Itu rencana saya. Dengan pekerjaan yang dibikin lebih mudah, dibikin lebih simpel, dibikin tidak ribet, dibikin teamwork atau dibikin apapun ya. Artinya pekerjaan itu bukan kemudian menjadi pekerjaan yang sepele, tidak. Tetap value dari pekerjaan itu tetap, pass and fail-nya tetap, scoring-nya tetap, jadi klausul utama ketika kita mengikuti tender. Kalau nggak gitu kalah, itu mah tetap. Tingkat kesulitan dokumennya, pengerjaannya lah yang kita permudah gitu loh. Jadi saya bikin secara sistem. Terus terang saya surprise. Kemarin berarti genep sekitar 5 tahun ya, hampir 5 tahun lebih mungkin. Kalau dulu pekerjaan itu lead-nya harus S2, maksudnya yang di kantor kami ya, itu lead-nya S2. Sekarang itu dikerjakan oleh seorang staf saya yang lead-nya ya, yang sedang menempuh kuliah untuk lulus S1. Jadi saya permudah dari pekerjaan metode pekerjaannya, mulai dari pengumpulan database-nya, jadi dia bisa memanfaatkan dokumen-dokumen yang lama, kemudian pembagian segregasi pekerjaannya. Itu secara 5 tahun selalu kita improve bagaimana supaya pekerjaan itu bisa tertangani dengan baik ya. Jadi bukan berarti pekerjaannya yang sepele jadinya, enggak. Pekerjaannya tetap penting dan memiliki nilai yang sama. Tinggal kita bagaimana mengimprove metodenya, mengimprove teamworknya, dan menanamkan kesadaran kepada teman-teman yang mengerjakan dokumen A itu tadi, bahwa pekerjaannya harus begini, syaratnya begini, dan penyelesaian akhirnya adalah begini. Ini membuktikan bahwa improvement itu bukan sesuatu yang hanya kiasan belaka ya, tapi memang kalau dijalankan itu bisa merubah siklus kerja kita dan value kerja kita. Jadi lebih baik dan lebih bisa terencana ya. Jadi tidak bergantung ke orang tertentu, jadi udah sistemik ya. Terus kemudian kita memiliki resource yang baik dari sisi data, dari sisi orang, dari sisi tim itu.
Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, bahwa kita jangan lelah untuk melakukan improvement, sehingga pekerjaan yang sulit pun, yang awalnya sulit, mungkin bisa mudah tanpa harus mengurangi value dari pekerjaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.